Shalom, puji nama Tuhan, GAPMC Youth senang kembali berjumpa dengan teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam waktu 20-30 menit ke depan. Mari kita berikan waktu ini untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dimanapun anak-anak muda ini berada, Tuhan, biarkan kami boleh memberikan waktu kami sejenak untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu ini hanya berasal daripada Tuhan saja. Sebab dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih? Hanya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bersabdalah atas setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini khususnya bulan ini teman-teman kita memasuki bulan yang spesial. Ya, setiap bulan memang memiliki spesialnya masing-masing. Tapi momen bulan ini adalah momen dimana mungkin momen yang dibilang spesial karena kita memasuki Valentine Day gitu ya. Hari yang mungkin ditunggu untuk beberapa pasangan atau orang-orang yang sudah memiliki pasangan ya kan. Kasihan buat mereka yang masih jomblo, yang belum punya pasangan. Ya, tetapi apakah hanya sekedar berhenti sampai di sana saja mengenai hari Valentine Day ini? Karena menurut pengamatan seringkali dari momen-momen Valentine Day ini justru malah disalahgunakan teman-teman. Jadi bahkan di luar negeri justru mereka melakukan aktivasi ya kan, seks di luar ya kan, dan mereka melakukan hal-hal yang belum pada waktunya. Jadi mereka menyalahgunakan hari Valentine Day. Mereka pikir adalah satu momen di mana mereka mengkhususkan untuk pasangannya. Memang kelihatannya baik tuh, memang kelihatannya indah untuk mereka yang memiliki pasangan, untuk mereka yang memiliki pacar gitu ya kan, boyfriend atau girlfriend mereka. Tetapi kita tahu bahwa akhir-akhir ini Valentine Day itu menjadi kedok ya kan, menjadi satu modus untuk beberapa oknum tentunya, untuk mereka melakukan aksi mereka mengelabui seseorang atas demi cinta ya kan. Orang kalau udah bilang cinta ya kan, biasanya cinta itu buta gitu, makanya disebutan bucin gitu ya saudara. Tetapi karena cinta itu buta sehingga mereka akhirnya terbutahkan dengan cinta tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memilah, sehingga nggak sedikit anak muda mereka terjebak dalam cinta ini, mereka terjebak dalam lubang cinta ini sendiri karena mereka tidak memahami cinta sejati yang sebenarnya. Mereka terjebak pada cinta yang kosong. Kenapa saya bilang cinta yang kosong? Karena mereka tidak mengerti, tidak mengenal makna cinta yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti atau memahami apa arti cinta yang sebenarnya. Malahan belakangan ini kita dengar ada satu kasus atau satu isu mengenai love scam. Teman-teman tahu love scamming atau scammer ya, saya kurang paham love scam. Jadi di mana aksi ini dilakukan dari salah satu aplikasi dating gitu ya teman-teman, di mana love scam disebut love scam karena si oknum ini berupaya untuk meningkatkan atau mengambil simpati, empati dari lawan jenisnya, sehingga akhirnya dari rasa kasihan itu dia akhirnya memanfaatkan rasa kasihan itu, sehingga dia terjebak. Seperti contohnya dia menipu dan yang lainnya sebagainya. Ini sedang diusut oleh kepolisian tentang love scam ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa cinta dalam dunia ini begitu ternodai. Kenapa? Karena dari awal pada mulanya manusia itu sendiri sulit untuk bisa mengerti tentang apa arti cinta dan mengapa mereka mencintai dan apa sebenarnya hakikat atau makna sebenarnya dari cinta itu. Karena dari awal dosa itu masuk dan merasuk ke dalam dunia, sulit untuk kita bisa menemukan cinta yang murni itu teman-teman. Cinta yang
sejati itu sulit kita temui. Kenapa? Karena tadi kita menemukan begitu banyak modus-modus tertentu, banyak kedok yang berkedokkan atas nama cinta tadi. Nah, hari ini kita akan belajar teman-teman dalam momen Valentine Day ini, belajar mengenai unconditionally love. Unconditionally love. Unconditionally love itu artinya kasih tanpa syarat. Nah, sebelum kita akan masuk lebih dalam mengenai tema ini pun juga sering kali, bahkan kalimat ini pun juga sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. Karena mereka berpikir unconditional love, kasih tanpa syarat, kasih yang menerima apa adanya, sehingga mereka berupaya memanfaatkan kata cinta tadi atas nama cinta tadi untuk memuaskan hasrat mereka sendiri, untuk memenuhi keinginan nafsu mereka sendiri. Nah, tapi kita akan melihat dari perspektif Injil sendiri teman-teman, apa sih yang dimaksud unconditionally love, apa makna yang sebenarnya dari cinta itu sendiri. Dan ketika kita mengerti tentang makna ini, maka kita akan belajar sesungguhnya mengapa kita bisa mengasihi orang lain, apa hal yang menjadi landasan kita bisa mengasihi seorang. Nah, dalam materi unconditional love ini kita akan buka dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat saudara semuanya. Di sini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulangi lagi saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jauh sebelum kita mengenal arti cinta sebenarnya teman-teman, jauh sebelum daripada itu, ada satu kasih, ada satu pribadi yang jauh terlebih dahulu mengasihi kita, jauh terlebih dahulu menerima kita apa adanya, jauh menerima kita dalam keadaan kita berdosa ini teman-teman. Sebab apa? Di sini dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, yang menarik dari kalimat ini teman-teman, di sini dari kata Allah menunjukkan kasih-Nya, itu menunjukkan kalimat present tense ya. Tetapi kalimat Kristus telah mati itu menunjukkan masa lampau. Apa maknanya? Bahwa bahkan sampai saat ini, detik ini, kasih Kristus itu masih dinyatakan dalam kehidupan kita melalui kematian-Nya. 3000 tahun yang lalu Dia telah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan saat kita masih tinggal dalam dosa kita. Dan ini yang menarik ketika Paulus menuliskan kitab Roma ini. Bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa pun, di situ Tuhan masih tetap menyatakan kasih-Nya. Itu sebabnya kenapa disebutkan unconditionally love, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak melihat keadaan, kasih yang tidak menuntut apapun. Melalui apa? Kematian Kristus. Bukankah ini menjadi kabar baik buat setiap kita? Ketika kita merasa bahwa buruknya kita, ketika kita merasa tidak layak dikasih, kita merasa diri kita tidak berharga. Bukankah ada satu pribadi yang memberikan nyawanya bagi setiap kita? Jauh terlebih itu, Dia mengasihi kita saat dalam dosa kita. Mungkin kita berpikir hari ini dosa kita sebanyak apapun, tapi sebanyak apapun dosa yang kita pikirkan itu masih jauh lebih banyak saudara. Tapi sebanyak apapun dosa itu, Tuhan mati buat saudara dan saya, setiap kita yang berdosa. Sebab apa? Tuhan tidak pernah membenci pendosa, tetapi Tuhan membenci dosa orang tersebut. Maka daripada itu, untuk setiap kita, mungkin kita merasa tidak layak, kita merasa tidak pantas, tapi yakinlah bahwa Injil memberikan satu kabar baik bagi setiap kita, bahwa bahkan dalam keberdosaan kita, Dia Allah yang mulia datang dalam dunia yang hina ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita, sehingga setiap kita ini memiliki jalan untuk apa? Kasih karunia-Nya. Nah, apa yang dimaksud unconditional love? Kita akan belajar paling tidak ada 3 hal saudara mengenai kasih tanpa syarat ini.
sehingga kita tidak gagal paham mengenai kasih yang tanpa syarat ini. Karena apa? Karena yang saya lihat hari-hari ini, kita berpikir bahwa oh ya Tuhan mengasihi saya, oh ya Tuhan mengampuni saya, oh Tuhan mengasihi saya apa adanya. Bukan begitu saudara. Memang Tuhan menerima kita apa adanya, iya. Tapi kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Sekali lagi ya, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi kita tidak bisa datang dengan Tuhan dengan apa adanya kita. Mengapa? Sebab ketika dosa masuk ke dalam dunia, terbentang jarak jauh antara Allah dan manusia. Sehingga manusia yang hina ini akan dosa tidak bisa datang kepada Allah yang mulia, Allah yang kekal. Tetapi Allah yang kekal ini, Allah yang mulia ini, dia bisa datang kepada dunia yang hina ini. Untuk itu sebabnya dari ayat yang sudah terkenal teman-teman, ayat yang sudah populer dalam kalangan Kristen, bahkan menjadi dasar fundamental kekristenan kita di Yohanes 3:16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga melalui jalan keselamatan hanya oleh kematian Kristus saja. Sebab tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Untuk itu, setiap kita mendapatkan akses mengalami kasih karunia itu, teman-teman. Makanya kita perlu mengerti apa sih yang dimaksud dengan unconditional love, atau apa saja aspek-aspek mengenai unconditional love. Hal pertama mengenai kasih tanpa syarat itu bicara tentang ini, the redeeming love, kasih yang menebus. Di situ dikatakan begini, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berarti keselamatan yang Allah lakukan, karya penebusan yang Allah kerjakan, itu atas dasar inisiatif Tuhan. Jadi bukan perbuatan baik amal ibadah kita. Sebab apapun perbuatan baik amal ibadah kita, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Ini harus kita catat baik-baik. Bahkan sebaik apapun perbuatan yang kita kerjakan, itu tidak mampu, bahkan tidak dapat untuk menyelamatkan kita. Alkitab mengatakan perbuatan baik kita itu seperti kain lap kotor, teman-teman. Itu terminologinya, maaf kata, itu seperti softex yang sudah dipakai oleh wanita yang habis men. Itu lambang dari perbuatan baik kita. Apa maksudnya? Artinya apa? Setiap manusia tidak pernah bisa membersihkan dirinya atas dosa. Untuk itu kita perlu satu pemberesan yang tidak pernah mengalami dosa itu sendiri. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri, teman-teman. Yang dimana dia yang tidak berdosa, kita mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa supaya kita yang berdosa ini loh diselamatkan. Jadi ada satu substitution, ada satu pertukaran di sana, di mana kasih yang tanpa syarat itu bukan cuma sekedar kasih secara lip sync saja, kasih yang sekedar wacana, kasih yang sekedar gombal saja, tidak teman-teman. Tapi kasih yang melalui tindakan, yaitu penebusan. Sewaktu kita masih berdosa, Tuhan sudah melakukan penebusan itu. Mungkin kita berkata bahwa mengapa dia harus mati untuk menyelamatkan kita? Kan itu menjadi pertanyaan. Mengapa dia harus mati di atas kayu salib hanya untuk untuk menebus dosa kita? Sebab salah satunya untuk menghancurkan dosa itu adalah dengan mengalahkan dosa itu sendiri. Dan kita tahu bahwa upah dari dosa itu maut. Sehingga kematian Yesus di atas kayu salib itu kematian akan kemanusiaan akibat dosa. Sehingga manusia berujung kepada kematian. Sehingga kita jangan sampai terjebak loh, kok Tuhannya orang Kristen mati di atas kayu salib? Tidak. Itu menunjukkan tentang kemanusiaan Tuhan, di mana manusia pada akhirnya mengalami kematian. Sehingga melalui kematian Yesus Kristus, setiap saudara dan saya, kita tidak mengalami kematian yang kekal, tapi kita mengalami kehidupan kekal kelaknya nanti.
Jadi itu prinsip itu yang harus kita pegang, konsep ini yang harus kita pegang teman-teman. Bahwa kasih yang tanpa syarat itu bukan cuma sekedar kasih yang menolong, kasih yang sekedar ada begitu saja, tidak. Tapi kasih yang melalui tindakan, yaitu penebusan Tuhan. Coba kita akan lihat ayat referensinya. Sebentar. Ibrani pasal 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Jadi dikatakan gini. Karena itu ia, yaitu Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Sebab Yesus menjadi satu mediator dari perjanjian baru. Sebab jauh sebelum itu Musa, bahkan mediator yang lama, itu gagal. Sehingga Yesus menjadi pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Tuhan mati atas pelanggaran-pelanggaran dosa kita yang dilakukan oleh manusia awal, ciptaan awal, di mana jatuh dalam dosa. Sehingga melalui penebusan itulah kita bisa apa? Menerima bagian kekal yang dijanjikan, yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 15 ini, teman-teman. Sehingga kasih yang Tuhan berikan itu kasih yang kekal, kasih yang besar, kasih yang sempurna, kasih yang murni. Sebab tidak mungkin bagi seseorang mudah untuk memberikan nyawanya bagi orang lain, bukan? Bahkan dikatakan di dalam Yohanes, kita lihat ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukankah kasih yang besar itu, kasih yang sempurna itu Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kita lewat apa? Karya penebusannya. Untuk itu kita patut bersyukur dan mensyukuri itu, teman-teman. Sehingga dalam momen yang spesial ini kita menyadari bahwa anugerah terindah dalam kehidupan kita ini ketika apa? Ketika kasih Kristus dicurahkan lewat karya penebusannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini, di mana ketika ada seorang anak, dia dihukum mati. Tapi pada waktu dihukum mati itu ternyata untuk dia harus dihukum mati itu dia ada bunyi lonceng gitu, teman-teman. Jadi pada zaman itu hukuman mati itu dilakukan ketika lonceng yang besar itu berbunyi, teman-teman. Ketika lonceng berbunyi itu maka eksekusi hukuman mati itu dilakukan. Tapi pada saat seorang anak ini mau dibunuh, mau dilakukan eksekusi hukuman mati ini, lonceng yang harusnya ditunggu untuk berbunyi itu tidak berbunyi-bunyi, saudara. Nah, yang menariknya ketika dilihat di atas lonceng tersebut ada seorang ibu tua yang menggandoli lonceng tersebut dengan badannya yang rapuh dan sudah tidak berdaya menahan detaknya itu ya mungkin ya, untuk supaya lonceng itu tidak berbunyi sehingga anaknya tidak dapat dieksekusi mati. Itu kasih seorang ibu, teman-teman. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan juga berkata begini, bahwa ketika kamu ingin merasakan kasih ibu, belajarlah. Ketika kamu ingin merasakan kasih Tuhan, belajarlah dari kasih ibu. Tapi ketika engkau ingin mengalami hati Bapa, belajarlah dari kasih Bapa. Jadi ketika kita melihat pengorbanan sang ibu tadi kepada anaknya, bukankah itu yang juga dilakukan oleh Tuhan kita? Bahwa dia memberikan nyawanya atas kita. Itu satu anugerah, satu karya yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Sehingga itu sebabnya
kasih yang tanpa syarat itu loh menebus setiap kita, memberikan jaminan atas kehidupan kita, sehingga apa? Kita ini dilayakan kepada Tuhan. Aspek yang kedua apa yang kita bisa belajar dari unconditional love, yaitu bicara tentang justifying love, yaitu kasih yang membawa pada kebenaran, kasih yang membenarkan. Di ayat yang ke-9, Roma pasal 5 ayat 9 dikatakan begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa kita sekarang dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, no. Kita dibenarkan bukan karena amal kita, no. Kita dibenarkan bukan karena saya pelayanan, tidak. Kita dibenarkan bukan karena saya beribadah lebih banyak, tidak. Tetapi kita dibenarkan di sini katakan apa? Oleh darahnya. Sehingga apa? Kita diselamatkan dari murka Allah. Saudara tahu karya salib itu, di mana murka Allah dan kasih Allah itu tercampur di sana, di atas kayu salib itu. Sehingga apa? Waktu Yesus berteriak mengatakan it's finished, sudah selesai, artinya begini, tidak ada lagi kutuk atas dosa, tidak ada lagi penghukuman atas dosa, sehingga semuanya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Maka kasih tanpa syarat yang kedua ini bicara tentang ini, kasih yang membenarkan kita, sehingga kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari segala kutuk dosa, kita dibebaskan dari penghukuman dosa, sehingga kita tidak lagi dikuasai dan tidak dikungkung oleh dosa, tapi kita dibebaskan dan dimerdekakan, sehingga melewat itu kesempatan yang Tuhan berikan, kita hidup atas kehendak Tuhan. Bukankah ini luar biasa teman-teman? Bahwa siapa kita teman? Bukannya kita melakukan begitu banyak pelanggaran, begitu banyak kesalahan, tapi dalam pelanggaran dan kesalahan kita, di situ kita dibenarkan oleh kasih-Nya yang sempurna, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih baik, tidak. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihani, tidak. Tuhan mengasihi karena memang Dialah kasih itu, teman-teman. Jadi Dia mengasihi bukan karena saya lebih baik, karena saya lebih rohani, karena saya ibadah lebih banyak, tidak. Tapi Dia mengasihi karena memang Dia adalah kasih itu sendiri. Sehingga apa? Lewat kasih itulah Dia membenarkan kita. Kita dimerdekakan. Nah, ayo pergunakanlah kesempatan itu yang Tuhan sudah berikan. Dengan apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan, teman-teman. Lewat momen ini kita menyadari betul bahwa kasih-Nya yang sempurna itu dinyatakan atas kehidupan kita, sehingga apa? Memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Galatia dikatakan gini, maka itu berdirilah teguh dan janganlah goyah, sehingga dalam pendirian kita akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita jadi anak muda tidak gampang tergoyahkan lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, badai apapun dalam kehidupan kita, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak terombang-ambing, tapi kita apa? Kita tetap standing firm. Kenapa? Karena melalui kasih-Nya kita dibenarkan, dan dari kita dibenarkan itu kita apa? Kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, kita tidak lagi terkungkung dalam dosa. Kita akan buka referensinya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Gak nyicil saudara, gak juga kredit, ya kan, tapi lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan untuk menukar nyawanya dengan kehidupan kita, mari kita pakai kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa?
kita menjadi anak-anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda di luar sana. Saya percaya anak-anak GBMC Youth bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita belajar betul bahwa waktu kita mengenal kasih yang tanpa syarat itu, kita mengenal bahwa kasih itulah yang membawa kita kepada kebenaran, ya kan? Karena kalau kita berpikir kembali teman-teman, sulit untuk kita bisa menemukan tentang unconditional love ini kalau kita tidak bisa melihat dengan kasihnya Tuhan. Dunia selalu pasang sebuah standar, kamu harus ini supaya kamu begini, kamu harus begini supaya kamu begini. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia tidak melihat kita, dia tidak melihat cover kita. Kenapa? Karena dia menebus dosa kita. Bukan cuma menebus, tapi dia membenarkan kita, menyatakan kebenaran. Sehingga lewat kasihnya yang sempurna itu, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan waktu kita mengerti kehendak Tuhan, maka kehidupan kita ini loh memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, apa aspek bicara tentang unconditional love adalah bicara yang terakhir adalah kasih yang mendamaikan kita dengan Allah. Ayat yang ke-10 tetap di Roma pasal 5 dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hal yang terakhir, yang ketiga ini bicara tentang unconditional love. Kasih tanpa syarat adalah kasih yang memperdamaikan antara kita dengan Allah Bapa. Dikatakan di ayat 10, jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan. Jadi waktu kita masih bukan orang pilihan, ya kan, masih seteru, ya kan, gitu katakan, itu diperdamaikan lewat kematiannya Yesus tadi, anaknya yang tunggal. Lebih-lebih kita ini loh yang sudah percaya, sekarang ini pasti diperdamaikan dan apa? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya kan? Kita lihat dari 8, 9, 10 di situ selalu dikatakan diselamatkan. Karena apa? Karena kasih yang Tuhan berikan itu bukan cuma kasih yang tanpa syarat, bukan cuma kasih yang menebus, bukan cuma kasih yang membenarkan, tetapi kasih yang memperdamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat hubungan manusia dengan Allah itu terpisah jauh. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib itu menghubungkan kembali kita, memperdamaikan kembali antara manusia dengan Allah. Sehingga apa? Kita bisa datang kepada Allah tanpa perantara siapapun, tanpa mediator apapun. Sehingga apa? Kita bisa memanggil dia, ya Aba, Bapa. Jadi kita nggak perlu lagi berteriak-teriak, kita nggak perlu lagi pembatas, tidak. Sebab apa? Kematian Yesus itu mengikatkan kembali, mengeratkan kembali hubungan yang lama itu loh, saudara. Ya kan? Kayak backstreet gitu ya kan? Ya enggak lah, istilahnya nggak mungkin backstreet saudara. Tapi hubungan yang lama itu kembali diperdamaikan lewat apa? Kematian Yesus. Kenapa? Sebab hanya melalui kematian di atas kayu salib sajalah kita ini dapat diperdamaikan. Yang dulunya kita masih hidup di dalam kutuk dosa, yang dulu kita masih hidup seenaknya sendiri, yang dulu kita hidup masih dengan kemauan kita sendiri. Tetapi ketika kita diperdamaikan oleh Allah, kita mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita mulai paham apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Menarik saudara untuk kita mengerti tentang Roma pasal 5 ini, ketika Paulus menuliskan ini, bahwa standar kasih yang tertinggi itu adalah ketika kita melihat salib. Ketika kita melihat salib, di sana kita melihat kasih yang terbesar. Ketika kita melihat salib, di sana ada anugerah terbesar. Ketika kita melihat salib, di sana lah seluruh dosa kita, seluruh pelanggaran kita, seluruh kesalahan kita itu dipakukannya di sana. Jadi standar tertinggi dalam sebuah kasih itu ketika apa? Ketika seorang pribadi memberikan nyawanya atas kehidupan kita. Itu satu kabar yang luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak perlu melakukan apa-apa.
Bahkan dalam keberdosaan kita, Dia Allah yang berinisiatif untuk melakukan semuanya. Untuk apa? Atas dasar apa? Atas dasar Dia mengasihi kita. Untuk itulah dengan melalui Roma pasal 5 ini, kalau saudara ingin mengenal bagaimana cara Allah mengasihi saudara, bagaimana saudara ingin mengerti dan melihat Allah mengasihi saudara, ya ini dalam kitab Roma ini menjadi dasar fundamental dalam kekristenan kita, bahwa kasih yang terbesar dalam kehidupan ini ketika Yesus, anaknya yang tunggal itu mati untuk menebus setiap dosa kita. Dan itu menjadi alasan yang cukup, kasihnya menjadi cukup buat kita, menjadi alasan yang cukup untuk apa? Untuk kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita cenderung berpikir, oh saya masih terlalu buruk, oh ya saya masih gak terlalu pantas, saya masih terlalu layak. Tapi ingat, bahkan dalam masa kekacauan kita, mungkin kita dalam keburukan kita, dalam keberdosaan kita, justru itu kita sudah diperdamaikan. Dalam apa? Kematiannya di atas kayu salib. Sehingga apa? Pada akhirnya Dia menunjukkan. Kata menunjukkan tadi teman-teman, itu dalam bahasa Inggris itu dikatakan demonstrasi. Dia mendemonstrasikan kasihnya, Dia show His love, Dia menunjukkan kasihnya. Seakan-akan ini loh, bahwa aku tetap mengasihi kamu sekalipun kamu masih dalam dosa, sekalipun kamu masih bobrok, sekalipun kamu masih dalam kehidupanmu yang kacau, tapi aku tetap menunjukkan kasihku ini. Dan inilah bukti kasihku yang terbesar. Itu loh yang Tuhan mau sampaikan, bahwa ketika Dia menunjukkan, Dia mendemonstrasikan kasihnya yang besar itu, seakan-akan Dia berkatakan bahwa semua yang Dia berikan itu cuma buat saudara dan saya. Ini kan menarik saudara, bahwa Injil mengkalibrasi pikiran kita, mengkalibrasi hati kita, sehingga waktu kita merasa diri kita paling berdosa, waktu kita merasa kita tidak layak, waktu kita merasa kita tidak pantas, tapi kita sadar bahwa salib itu memberikan kita kemampuan, bahwa melalui karya penebusan kita dimampukan untuk apa? Mengasihi Tuhan. Soalnya kita tidak mampu loh saudara untuk mengasihi Tuhan dengan cara kita sendiri, tapi melalui kasihnya yang sempurna itu kita dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan yang sempurna. Biarlah melalui materi unconditional love ini kita percaya saudara, bahwa dalam kehidupan ini kasihnya yang sempurna itu memampukan kita untuk bisa mengasihi Dia, dan lewat kasihnya itu kita bisa sampaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun bisa mengenal kasihnya yang sempurna. Charles Spurgeon berkata begini, jika hari ini Anda merasa bahwa dosa membenci Anda, percayalah kepada Tuhan yang telah berfirman, sudah selesai. Ingatlah, apapun yang menjadi pelanggaran dosa kita, mungkin kita merasa kita nggak layak, merasa kita nggak berharga, sadari betul bahwa di atas kayu salib Tuhan mengatakan it's finished, maka semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan itulah bukti sempurna kasihnya yang dianugerahkan dan dicurahkan dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kita, dan saya percaya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengubah paradigma kita. Melalui momen spesial Valentine ini kita belajar bahwa mungkin kasih di dalam dunia ini, kasih yang menuntut sebuah standar, kasih yang selalu membutuhkan sebuah pembuktian diri. Tetapi kasih di dalam Kristus, saudara tidak perlu membuktikan apapun untuk saudara dikasih, saudara tidak perlu membuktikan apapun untuk saudara layak dinilai berharga. Kenapa? Karena kematian Yesus di atas kayu salib, kasihnya yang terlebih dahulu dicurahkan atas kehidupan kita. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita kembali lagi kepada kasihnya yang mula-mula. Dengan kasihnya yang mula-mula itu belajar untuk kita menempatkan dan mengembalikan Tuhan di posisi yang terutama. Biarlah Dia menjadi center atas kehidupan kita, pusat atas segala aspek kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa dalam setiap problema kehidupan kita, pergumulan, persoalan, tantangan, halangan, rintangan, tekanan, cobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melalui kasihnya yang sempurna kita dimampukan untuk bergerak atas kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelumnya kita mengakhiri ibadah Yud pada hari ini, sama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman ini yang boleh mengubah kehidupan kami. Melalui materi unconditional love ini kami belajar Tuhan bahwa kami tidak perlu membuktikan apapun untuk kami dinilai berharga. Kami tidak perlu untuk membuktikan diri kami untuk kami layak dikasihi, tetapi Kristus Yesus terlebih dahulu membuktikan dirinya, membuktikan kasihnya, menunjukkan kasihnya lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Itu membuktikan kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang menebus setiap kehidupan kami bahkan saat kami masih dalam dosa, kasih-Mu yang membenarkan kami sehingga kami dimerdekakan dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kasih-Mu yang memperdamaikan kami kepada Allah Bapa, sehingga kasih Tuhan ini boleh terus makin hari tercurah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, kasih-Mu terus dicurahkan atas kehidupan anak-anak muda dimanapun mereka berada, sehingga kasih Tuhan boleh mereka alami, sehingga apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, mereka tetap pada kehendak Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak layak, mereka merasa mereka tidak pantas. Biarlah melalui firman ini meteraikan dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa dalam keberdosaan mereka Allah tetap mengasihi mereka. Kasih-Mu tetap sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi bekal atas kehidupan kami, mengkalibrasi pikiran hati kami sehingga hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, ekousia turun atas kehidupan kami melalui persekutuan Roh Kudus yang membimbing, menyertai dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat rekan-rekan muda yang mungkin masih mengalami sakit penyakit, bahkan teman-teman kami yang masih belum bisa bergabung. Tuhan, pulihkan kehidupan mereka, Roh Kudus juga menjamah kehidupan mereka, sehingga dalam waktu-waktu mendatang ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kembali dan memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mungkin sementara ini kita masih online, nanti untuk dalam waktu-waktu mendatang sesuai informasi yang ada nanti akan kabarkan lewat WA group. Jadi tetap pantau saja teman-teman. Kita sambil wait and see ke depan ini akan tetap onsite atau tidak, tapi sama-sama kita berdoa, sama-sama kita tetap bertumbuh, tetap semangat, tetap on fire. Jadi jangan karena online jadi kita ogah-ogahan ya, tapi biarlah online ini memicu kita untuk tetap semangat memuji Tuhan, untuk tetap semangat kita datang kepada Tuhan, untuk kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you